pada waktu itu, waktu copy trade, itu aku copy trade dengan modal 300 solar. Equity-ku sudah langsung kegerus. Pada saat itu langsung tahu, wah ternyata fail. Halo sobat finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni. Dan kali ini kita masih ngobrolin tentang trading atau berdagang. Sama dengan narasumber saya, guru saya juga, Mas Irfan. Ya. Mas Irfan, kita ngelanjutin diskusi kita yang minggu lalu. Oke. Jadi di minggu lalu tuh kita bahas ada beberapa hal yang jadi kunci sukses nih yang Mas Irfan ceritain ke aku. Yaitu pertama di psikologi, kemudian ada di money management, kode dan metode-metodenya. Betul. Nah kali ini sesuai janji kita mau bahas. Oke, siap. Nah pertama, Mas Irfan, kalau ngomongin psikologi buat orang-orang yang awam banget, itu tuh menurut Mas harusnya tuh gimana sih? Kalau kita bicara tentang psikologi, sebenarnya ini terkait dengan kondisi mental dari pribadi dulu ya. Jadi ada kalanya seseorang itu mengalami kelelahan. Entah dia aktivitas lain ataupun mungkin ada pikiran lain gitu ya. Nah konsepnya adalah sewaktu kita sudah memutuskan akan melakukan trading atau kita sebut dengan entry posisi, biasakan clear dulu semua. Artinya betul-betul tidak boleh punya pikiran lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang psikologi, setenang mungkin. Biasanya seperti ini. Setelah kita sudah punya posisinya sudah tenang, psikologi sudah tenang, berarti kita harus susun trading plan terlebih dulu. Trading plan itu apa? Termasuk yang kita pelajari kemarin. Ya. Analisa dan semuanya. Gitu. Termasuk juga kondisi marketnya. Kalau misalkan semuanya sudah dipadu-padankan, ya berarti kita sudah tahu konsep, kita tinggal jalankan. Ya, jadi plan your trade, trade your plan. Jangan sampai nih kita punya posisi atau punya perencanaan, tapi kita tidak melakukan trading tersebut. Gitu. Akhirnya kita mubazir juga ya kalau kita udah merencanakan segala sesuatu seperti itu. Oke, jadi teman-teman sobat finansialku, jadi kalau kamu pernah ikut Traders Lab ya, itu program yang diadakan oleh Finansialku, ICDX itu bursa berjangkanya, dan juga ada Agrodana, itu kita menjelaskan tentang trading plan. Jadi sebelum melakukan trading, kita buat dulu rencananya, mau masuk di harga berapa, nanti keluar di harga berapa, kemudian selisih atau bedanya antara menang sama kalahnya berapa banding berapa, terus kemudian berapa lotnya, itu semua bisa dihitung dulu dan ada alasannya kenapa. Jadi nggak buru-buru masuk, nggak gara-gara nafsu masuk gitu. Dan itu bukan untung-untungan, tapi benar-benar dihitung ya. Yes, betul. Ada caranya. Nah itu ya psikologinya. Mas Irfan, kalau terkait sama money management itu gimana? Oke. Ya, money management berarti kita bicara tentang kesanggupan atau kekuatan ekuitas masing-masing. Nah, jangan sampai nih kesalahan trader pemula itu biasanya mereka entry berdasarkan apa yang didapatkan yang mereka baca gitu ya di internet tentang trader-trader besar. Trader besar ternyata mereka lagi hold. Nah, ternyata bisa saja informasi tersebut sudah dirilis di media itu 2 hari sebelumnya. Tapi dia baru baca 1 hari setelahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang posisi yang trader besar sudah keluar, dia baru masuk. Jadi selalu menyalahkan marketnya punya mata dan lain-lain. Padahal market itu selalu benar. Kita sudah memahami konsep tersebut di Traders Lab. Market selalu benar. Jadi kalau misalnya kita sudah salah posisi, ya kita harus tahu. Nah, jadi kalau kita bicara money management lagi, jangan sampai dana kecil, ya dana terbatas, itu disesuaikan dengan tradingnya orang-orang yang trader besar. Trader besar ini mereka memiliki kapasitas dana yang mencukupi. Entah itu untuk medium term atau bahkan long term. Nah, yang dana kecil tidak bisa dipaksakan untuk kategorinya medium term ataupun strategi long term. Teman-teman ini aku coba terjemahkan ya, mungkin yang buat simpelnya gini. Jadi kalau ibarat nih, kamu punya toko kelontong atau toko sembako gitu. Kalau modalmu terbatas, kamu stok barangnya kan pilih-pilih, nggak semua dibeli. Yes. Terus belinya juga volumenya nggak bisa gede-gede, nyetoknya nggak bisa banyak-banyak, karena disesuaikan sama putaran kamu, ya kan? Iya. Nah begitu juga ketika kita trading atau dagang di produk-produk berjangka. Betul. Sama. Kalau modalmu masih kecil, ya kamu ukur kemampuanmu. Jangan disamain seperti yang modalnya gede. Makanya jangan main kopi-kopian doang, tapi benar-benar dipelajarin ya. Iya, betul. Yes. Dan itu juga kejadiannya pernah kejadian. Ini real case yang aku jalankan. Jadi aku mencoba namanya teknik copy trade. Oke. Nah, pada waktu itu, waktu copy trade, itu aku copy trade dengan modal namanya juga nyoba ya, 300 solar. Oke. Nah, ternyata yang di copy $3.000. Oke. Perbandingannya jauh ya? 1/10 kan? Oke. Nah yang di copy itu nahanin minus sampai minus 300 itu tuh masih aman.
Ya, pasti. Equity-ku sudah langsung kegerus. Pada saat itu langsung tahu, wah ternyata fail. Karena apa? Karena strateginya berbeda. Ya, Nahaninya beda. betul. Itulah sebabnya kenapa kita harus berkaca dulu. Kecukupan modal kita berapa? Jangan sampai menyamakan. Kalau memang mereka ternyata trader-trader besar ini menggunakan stop loss katakan 100 poin, ya berarti mungkin kita seperempatnya. Ya. Mau tidak mau. Ya. Bukan perkara kita akan goalnya lebih lama, tapi adalah menyesuaikan dengan keadaan ekuitas. Betul. Gitu. Betul. Dan itu yang kejadian ya, correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Itu yang kejadian di beberapa robot yang sempat tutup. Iya, setuju. Karena yang robotnya itu masih bisa nahanin, tapi klien-kliennya itu sudah nggak kuat nahaninnya. Iya. Kena margin call semua. Iya. Ya waktu Betul, itu kan. betul. Jadi langsung pada marah semua kan. Iya. Iya. Nah itu kejadiannya seperti itu. Itu karena money managementnya fail. Iya. Oke, berikutnya nih. Pasti banyak yang nanya nih. Gimana sih cara tahu kapan waktunya buy, kapan waktunya sell, kapan golden momennya? Itu gimana sih sebenarnya? Oke, ini mirip dengan kita kalau transaksi saham sebetulnya. Kan yang namanya trading, yang namanya berdagang, itu ada minat dan juga supply. Supply demand ya? Supply demand, ya. Jadi minat dan permintaannya. Nah, kalau misalkan ternyata permintaannya masih kecil, kita pasti lihat harganya ya di situ-situ aja gitu ya, yang kita sebut dengan sideways. Tapi kalau misalkan ternyata nantinya dia sudah muncul peminatnya atau yang demand lah kita sebutnya, supply-nya sudah cocok, demand-nya juga sudah mulai tumbuh, maka harga akan bergerak naik. Nah, kalau kita bicara tentang golden moment-nya adalah ya kita kategorinya lihat dari waktu, lalu kemudian dari volumenya. Kalau memang volumenya sedang meningkat, kita boleh pertahankan posisi itu. Berarti analisa yang awal kita sudah lakukan itu sudah cocok. Jadi timingnya sudah tepat. Nah, yang rata-rata orang tidak pahami adalah dia masuk di dalam market yang misalkan kondisinya lagi tidak tepat. Kondisinya tidak tepat kayak gimana? Misalkan kita lagi masuk buy, tapi ternyata marketnya memang lagi mau turun. Atau sebaliknya. Jadi kalau kita pegang sell, ya ternyata dia memang marketnya sedang naik. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus lihat dulu marketnya itu sedang trennya kemana. Nah, untuk tahu di mana buy, di mana sell, berarti mau tidak mau dasarnya adalah yang selalu kita pelajari di Traders Lab, yaitu tentang support resisten, trend line, ada Fibonacci dan lain-lain. Seperti itu. Ya, itu teman-teman kalau nggak salah ya, kan aku baru baca-baca, baru pemula, correct me if I'm wrong ya, itu namanya price action ya? Iya, betul. Price action. Price action. Price action ya? Oke. Nah, itu kalau misal kamu belajar trading, yang disarankan tuh price action-nya itu dipelajari, terus kalau bisa trend following-nya juga dipelajarin gitu. Betul. Jangan lawan trend gitu, karena pasar itu selalu benar. Yes, betul. Kita nggak boleh terlalu sombong untuk ngomong pasar salah gitu, nggak bisa gitu ya. Betul. Jangan musuhi market. Teman-teman sobat finansialku, kalau kamu pengen belajar tentang trading itu kayak apa, nah Mas Irfan itu tiap hari ada informasi atau research yang dibagiin di websitenya Finansialku. Ini contohnya. Kamu bisa akses ke websitenya Finansialku, www.finansialku.com, dan di bagian atas itu ada tulisan yang analisisnya yang forex atau mata uang dan juga analisis gold atau emas. Nah, kamu bisa akses itu dan itu gratis. Teman-teman, sobat finansialku, tadi kita banyak ngobrol istilah Traders Lab gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu itu Traders Lab itu apa sih, Vin? Jadi gini, itu tuh satu kegiatan belajar tentang trading yang dijalankan kerjasama dari Finansialku, Bursa Berjangka ICDX, dan Agrodana. Konsep belajarnya itu tuh satu hari pertemuan full seminar. Kemudian ada 12 kali coaching ya. Ya, betul. Nah, di coachingnya itu mulai diajari dari yang psikologinya dapat, money managementnya dapat, kemudian dari pasang trend line ya, gambar-gambar trend line. Waktu itu sempat salah tuh kan? Ya. Terus kalau sudah diajarin indicators, ada moving average, ada apa lagi? MACD dan lain sebagainya. Kemudian juga diajarin Fibonacci. Ya. Kemudian diajarin, install aplikasinya pun juga ada ya? Pasti. Kemudian ada candlestick yang 1, 2, 3, kemudian ada pola atau pattern yang continuation, yang terus, atau pattern yang berbalik atau reversal. Ya. Betul. Itu lengkap banget. Informasinya kamu cari sendiri deh di website nih ya, aku kasih link di description. Teman-teman, sobat finansialku, aku yakin teman-teman pasti penasaran ya, gimana sih caranya memulai, gimana caranya ketika kita mulai supaya lebih yakin gitu mulainya biar gak rugi dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih detail di Melek Finansial
hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.